Aku Chen Wei, seorang penipu dan pembongkar penipuan. 20 tahun lalu, ayahku dibunuh. Di Guild Selatan, orang raja pencuri, dia dibunuh. Ibuku memohon ampun, dia juga mati. Dibunuh di tempat. Sialan. Aku bunuh kau. Lalu, aku dilatih Pak Tua Reaper, belajar yang terbaik teknik tipu yang pernah ada. Chen Wei, kemampuanmu sekarang udah melampaui aku. Di guild ini nggak ada yang bisa nandingin. Mulai sekarang, apa rencanamu? Guru, di dunia ini banyak orang dirampok penipu. Kehilangan segalanya. Kasusnya nggak terhitung. Aku punya satu tujuan. Hancurkan guild. Tangkap semua penipu. Lawan api dengan api. Hei Nona, kamu baik-baik? Kamu jatuh? Sini ku bantu. Hei cewek, sini, aku bantu. Kamu oke? Tanganku sakit. Hati-hati. Kamu sama cewek ini nyuri banyak ya. Nyuri siang bolong gini. Aku paling benci maling. Maju. Lepasin aku, lepasin. Tunggu, bukan. Salah orang. Lepasin. Kalian salah tangkap. Tahun tahun, aku bantu polisi, tangkap geng, ngerangkap ahli. Hari ini ahli anti maling, Chen Wei. Bantu polisi lagi, tangkap 2 maling. Ahli tangkap. Sumber, dua-duanya anggota atas. Tapi, gak lama setelah itu, Wei, kenapa kamu terus Lihatin aku. ada apa di mukaku? Terlahir lagi. Bao Yu, tanggal berapa? Tanggal 15 April. Kenapa? Baru hari ini, segel harimau dicuri. Itu nunjuk ke pewaris. Entah gimana, tiba-tiba ada di ayahku. Ibu coba selamatin dia, dan dia dibunuh. Ayah. Ibu. Tunggu aku, hidup kedua. Aku nggak akan biarkan ini terjadi lagi. Semoga pintu rezeki selalu terbuka buat kita. Ambil emasnya tapi tinggalkan tikar sederhana.
Tahun demi tahun kita bayar hutang tanpa terlihat. Langit selalu mengawasi jalan si penipu licik. Bawa dia ke sini. Lepaskan aku. Kalian ngapain? Tuan, geledah dia. Bukti kuat. Masih mau menyangkal. Ini bukan punyaku. Aku nggak tahu gimana. Ini ada di aku. Ini jelas dari si pencabut nyawa utara. Dia sengaja ganggu klan kita. Dia mau klan selatan kita kehilangan muka di dunia bawah. Si pencabut nyawa, dia terus bilang dia akan bawa klan utara untuk tobat dan pensiun bersih. Kayaknya sekarang dia nggak pernah menyerah. Anak buah, aturan klan. 3 sayatan 6 lubang. Kau curi tepat di depan mataku. Harus jaga buat itu. Tapi tetap di dunia kita. Akui perbuatanmu. Jangan salahkan aku. Jangan. Jun! Kalian ngapain? Lepaskan aku. Tuan-tuan, tolong lepaskan dia. Suamiku Chen Jun, dia cuma pengusaha jujur. Ini pasti salah paham. Aku mohon. Cinta yang setia sekali. Suamimu. Tapi dia pencuri cap harimau Klandong. Kau nggak punya bukti. Cap itu ditemukan di priamu. Kami yang nemuin. Itu bukti kuat. Kalian orang utara. Berani berbuat tapi nggak berani ngaku. Bukan dia. Beneran bukan dia. Aku bersumpah demi Tuhan. Tolong selidiki ini dengan benar. Pasti ada yang menjebaknya. Aturan Klandong. Tertangkap basah. Nggak ada lagi yang perlu dibahas. Karena kau perempuan. Pergi sekarang. Aku akan melepaskanmu. Tuan, karena wanita ini datang sendiri. Nggak ada yang tahu. Dia terlibat atau enggak. Mungkin dia bantu dari dalam. Sesuai aturan. Kita harus bereskan dia juga. Jangan, kumohon. Berhenti! Berhenti! Sial, orang bodoh yang berani. Bing Jianzi. 5 ren. Bener, aku Chen Wei, anak Chen Jun dan Xialan. Tuan, aturan guild, ampuni keluarga. Yang kau lakukan ke ibu melanggar aturan, kan? Aturan? Ayahmu mencuri harta pusaka klan kami. Sesuai aturan, 3 sayatan, 6 lubang. Ibumu menerobos aula kami. Sesuai aturan, dia kena 3 cambukan. Kau mau tanggung semua? Ayahku nggak ambil itu. Dia dijebak. Kau bilang dijebak, lalu benar. Mana buktinya? Tuan, Anda udah lama di sini. Kalau ayahku melakukan ini, kenapa dia di depan semua orang? Sembunyiin di badannya. Dan nunggu digeledah. Lagi pula, kalau ayahku beneran punya kemampuan buat ambil tanpa ketahuan. Mencuri cap harimau. Kenapa dia berdiri di sini kayak gini? Ya, mungkin dia lengah. Bukan lengah. Seseorang kalem itu disaku ayahku.
Dia dijebak. Tuan, ini bendungan besar. Runtuh oleh semut. Tuan Nandrong, mungkin ada pengkhianat. Nak, jaga mulutmu. Apa yang bikin kau yakin ada pengkhianat? Dengan ini, Gerakan itu Tangan awan. Guru, kalian semua lihat. Kalau aku mau cap harimau ini, kapan saja bisa kuambil. Ngapain ayahku repot-repot? Kemampuanmu hebat. Kemampuan ini, siapa yang ngajarin? Aku nggak bisa sebut nama guruku. Maafkan saya, guru. Aku cuma mau bilang, aku bisa cari kebenarannya. Cari siapa yang nyuri cap itu, dan jebak ayahku. Karena kamu nggak mau tunjukkan. Aku nggak maksa. Tapi dunia bawah punya aturannya. Cap itu ditemukan di ayahmu. Bagaimanapun juga, kalau aku biarin kalian bertiga pergi tanpa luka, mau ditaruh di mana mukaku? Mau ditaruh di mana Nandrong? Jawab. Jadi, maksud guru apa? Karena kamu mau bawa dia pergi sesuai aturan kami. 3 kali lipat harganya. Cap macan itu nilainya 1 juta. 7 hari. 3 juta. Kamu bawa uangnya, dia aku lepas. Dan ini Nandrong harus lupakan. 7 hari? Dari mana kita dapat 3 juta? Kita jualan sebulan penuh. Dapat juga cuma beberapa ratus ribu. Ibu, jangan khawatir. Serahin ke aku. Ayah pasti baik-baik. 3 juta? Oke. Tapi dalam 7 hari, ayahku harus selamat. Kalau dia lecet sedikit, aku jamin bukan cuma 3 juta. Tenang. Tuan Fos selalu pegang janji. 7 hari ini, ayahmu tinggal sama kita. Dilayani kayak raja. Makan minum enak. Bagus. 7 hari lagi, aku bawa uangnya. Jun, kamu nggak apa-apa? Ayah, biar aku bawa ibu keluar. Tunggu aku. Nak, ayah baik-baik. Jaga ibumu. Ayah, Bu. Begini ceritanya, itu aja. Apa? 3 juta? Itu cukup buat Beli 10 rumah. Sama aja kayak ngerampok kita. Wei, gimana kalau aku jual tokoku? Terus kumpulin semua tabungan kita. Apapun yang terjadi, kita harus selamatin ayahmu. Baoyu, aku tahu niatmu baik. Cari hidup tante. Nggak boleh dijual. Tapi 3 juta dalam 7 hari? Dari mana kita dapat uang sebanyak itu? Masa kita rampok, Bang? Hidup kedua, apa aku masih butuh tangan ini buat cari uang? Waktu hampir habis. Kayaknya cuma ini caranya. Seumur hidup aku lawan pencuri. Sekarang aku harus pakai keahlian itu. Baoyu. Aku akan jadi Robin Hood modern. Kamu, maksudmu kayak pencuri yang ngerampok orang kaya buat orang miskin? Iya. Ini darurat sekarang. Nggak ada pilihan. Selamatin ayah dulu. Dulu aku gerebek banyak sarang. Sita banyak catatan. Nggak nyangka itu bakal jadi harapan terakhirku. Sekarang aku pakai ingatan itu buat dapetin barangnya. Ironis banget. Kalau ini udah selesai, aku serahkan diri. Baiklah, Bang Wei. Aku bantu kamu. Biar kita di penjara bareng,
Tidaknya. Jadi, siapa target selanjutnya? Klan Rong punya aturan. Kehormatan pencuri. Jangan curi dari yang lemah. Jangan dari rakyat biasa. Jangan tabungan hidup. Yang kita ambil, uang kotor, hasil haram. Dari yang menipu dan curang, yang merampok dan menindas. Orang kaya kejam. Yang tangannya berlumur darah rakyat. Ambil uang mereka, nggak ada dosa. Zhao Wuchang. Oh, si rentenir itu? Udah hancurin banyak keluarga. Orang panggil dia si pencabut nyawa. Zhao Wuchang. Zhao Wuchang punya kebiasaan. Tiap Rabu malam, dia ke pelabuhan buat jemput simpanannya ngitung uang saat itu. Saat itulah rumahnya paling lengah. Saat itulah kita masuk. Tunggu, cuma kita berdua. Kita cukup. Kamu jadi pengintai. Pengintai, salah satu dari 6 tangan. Survei tempat, jaga pengawasan, disebut juga pemantau. Terus keliling dan cadangan. Aku yang kerja. Jimat harimau. Ada petunjuk. Tuan, Tuan percaya sama anak itu? Kalau ada pengkhianat di antara kita? Iya, Tuan. Chen Wei. Dia dari utara buat bikin masalah. Mungkin dia dan ayahnya rencanain ini 3 juta dalam 7 hari. Lihat aja dia bisa atau enggak. Terus? Kalau nggak bisa, kita urus sesuai aturan. Tapi kalau dia berhasil dapetin uangnya, Tuan udah mikirin itu? Tuan, maksudnya Klan Rong. Kita diserang dari segala arah dan kurang orang. Chen Wei ini masih muda banget. Tapi jago. Berani dan tajam. Kalau aku bisa bawa dia ke pihak kita, Klan Rong Selatan pasti bakal bangkit. Tuan, kami tahu Tuan hargai orang berbakat. Kami ngerti. Tapi orang ini, masa lalunya nggak jelas. Niatnya mencurigakan. Jadi, 7 hari ini adalah ujian buat dia. Ini juga kesempatan kita buat ngawasin dia. Tapi soal mata-mata yang dia sebut, lebih baik jaga-jaga. Jangan ambil risiko. Tuan muda kedua. Terus selidiki soal ini. Baik, Bos. Bang Wei, bisa sendiri? Gue denger. Berangkas Zhao Wuchang. Pesanan khusus dari luar negeri. Tenang. Nggak ada kunci yang Bang Wei. Nggak bisa bobol. Ini daftarnya. Kawat pembuka kunci khusus. Disaus setipis silat. Senter sorot, gas bius cadangan. Semua barang ini siapin sebelum gelap. Siap. Tenang aja Bang Wei. Serahin ke gue. Waktunya keluarin alat-alat lama. Kali ini bukan demi keadilan, tapi demi keluarga. Tunggu aku, Ayah. Dan kau, kaos kaki merah. Siapapun kau di kehidupan ini. Aku nggak akan jadi korban lagi. Hei, Wei udah konfirmasi. Zhao Wuchang baru pergi sama ceweknya. 2 penjaga di dalam. 1 di bawah, 1 di tangga lantai 2. Siap, ikuti rencana. Di kelama yang sama. Masih ampuh banget.
Tak sama kayak kehidupan lamaku. Luncipin kelas atas. Udah tahu, dia kombinasi sama Bao Yu yang dibongkar setengah jam. Siap. Mobil sialan lo ngalangin jalan, tahu nggak? Bro, jalannya lebar kok. Ngalangin gimana sih? Karena gue bilang, cari ribut lo. Aduh, gawat. Sial, bahaya nih. Gendut, cabut dari sini sekarang, cepat. Lempar alarmnya masuk, bikin mereka panik. Satu dikit lagi. Siapa itu? Sial, ketahuan. 30 detik. 2 penjaga bakal cek. Nggak denger apa-apa. Harus meraba jalan. Ayo coba. Mungkin kucing liar atau kelelawar nabrak kabel. Gue di sini, turun ke bawah. Hubungi bos. Siap. Bos bilang dia lagi balik sekarang. Oke, cek semua pintu sama jendela. Oke, gue ke sana. Oke. Apa? Nggak guna. Mereka semua nggak ada yang guna, brengsek. Tuan muda, kayaknya si Chen Wei ini emang beda dari yang lain. Dia tetap bisa kabur. Kabur? Dia bisa lari, tapi nggak bisa sembunyi. Sekarang dia udah bergerak. Zhao Wuchang nggak bakal diam aja. Kasih info ke Zhao Wuchang. Arahin dia ke Chen Wei. Tuan muda, jebakan yang cerdas, Tuan. Brilian. Dia pikir dia siapa? Cuman anjing liar. Bukannya Tuan besar sayang sama dia. Kita lihat aja. Apa sampah kayak dia yang diburu Zhao Wuchang.
masih pantas gabung ke klan kita. Wei, kamu nggak apa-apa. Ada 2 preman datang. Mereka putus kabel earphone gue, terus lempar alarm ke dalam. Oh gitu. Gue baik-baik aja. Hitung duitnya. Gila, banyak banget. Ini berapa sih? Si bangsa Jawa itu emang tajir beneran dia. 2 orang itu pasti anak buah pangeran. Jadi dia emang ngawasin semua target kaya. Kita udah kasih bocoran. Langkah berikut bakal lebih susah. Dan Zhao Wuchang kehilangan duit segini. Dia nggak bakal diem aja. Harus cepat selesain ini. Terus cari cara buat jatuhin klan Rong. Duh, sudah selesai ngitung. 2 juta tunai, ditambah emas sama perhiasan. Harusnya cukup totalnya. Udah ketemu? Belum. Terus cari. Wei, ada orang baru di luar. Kelompok kecil-kecil. Kelihatan mencurigakan. Punya Zhao Wuchang. Pasti anak buahnya. Mereka buru kita. Kita terjebak. Nggak bisa keluar. Kita harus gimana? Udah 5 hari berlalu. Sisa 2 hari lagi. Kita nggak bisa sembunyi terus di sini. Tapi di luar penuh orang dia. Kita keluar bawa tas. Pasti ketahuan. Jadi, Boyu, tunggu. Lihat ini. Ini punya Zhao Wuchang. Catatan rentenir. Dan daftar suap. Beberapa nama di sini. Orang besar di atas. Yang ini, tameng kita yang asli. Dengan buku ini, kita pegang leher Zhao Wuchang. Dan ini, surat mati buat pendukungnya. Ini. Tapi sekarang kita nggak bisa ke polisi. Jadi, gimana kita pakai ini? Barang ini gunanya buat Ancaman. Bos si Chen Wei itu, dia di depan. Mau ketemu. Siapa? Chen Wei. Berani banget dia datang ke sini. Suruh masuk. Siap-siap. Dasar bangsa. Nyali lo gede juga ya. Duit gue. Daftarnya. buku catatannya. Bos Zhao, gue butuh duitnya. Soal daftarnya, Belum bisa gue balikin. Lo main-mainin gue. Santai-santai dulu. Bos Zhao, gue mau nego. Gini aja, tarik anak buah lo di luar, mundurkan mereka. Kasih gue 2 hari. 2 hari lagi, jam 3 pagi, di Balai Klan Rong. Di depan Tuan Besar, gue balikin. Chen Wei. Lo kira gue anak kecil? Masuk seenaknya. Keluar juga seenaknya. Berani-beraninya lo ngasih syarat. Hari ini, kalau barang gue nggak lo serahin. Sekarang juga. Lo nggak bakal keluar dari sini. Bos Zhao, meski lo bunuh gue, daftarnya tetap bakal sampai ke tempat yang harus. Lo pikir musuh lo bakal bunuh lo duluan atau orang belakang lo yang bungkam lo duluan? Lihat, buat bukti niat baik, gue bawa bukunya. Bos Zhao, gue udah cek buku lo. Dermaga sama utang lo kelihatan sama aja, kayak biasa. Tapi duit cash di kantong lo makin susut kan? Omong kosong apa ini? Waktu gue sendiri, gue hafal banget. Beneran hafal? Gue saranin,
Lo suruh orang cek. Ada yang udah di depan mata lo, nyolong dari lo. Lepas dia. Bos Xiao, jangan lupa. 2 hari, jam 3 pagi, aula utama. Pergi. Cariin gue akuntan terbaik di kota ini. Yang senior-senior. Bawa ke gue. Jangan sampai bocor. Si bodoh Zhao Wuchang itu menarik semua anak buahnya. Dari sana, coba kasih tahu gue. Apa yang Chen Wei bilang ke dia? Tuan Muda, terus kita gimana dong? Besok hari ke-7, Chen Wei bakal bawa uangnya. Kalau dia berhasil nebus Chen Jun dengan lancar di depan bos nanti, posisinya bakal kuat banget. Nggak bisa andalin Zhao Wuchang. Ya udah kita tangani sendiri. Urusan Clan Rong. Bisnis Clan Rong. Pada akhirnya semua tergantung kemampuan. Manisan Hawthorne. Bang Wei, kok jantung gue dak-dik-dak terus? Kayak ada yang ngawasin kita. Tenang aja, pangeran gak bakal lepasin kita. Ingat, apapun yang terjadi, pegang tasnya, ikut gue. Anak muda, pegang yang kuat. Terima kasih. Bro, hampir aja jatuh tadi. Hey! Berani-beraninya dia main-mainin gue. Prince, tenang dulu. Tapi, kalau si brengsek itu bawa 3 juta ke markas, bos bakal lihat dia. Beda. Dia nggak bakal sampai. Triple, kumpulin anak buah. Dia mau main kotot. Gue tunjukin kenapa. Di sini. Mereka panggil gue Prince. Prince, Dekat markas. Apa nggak terlalu berisiko? Gimana sama bos? Terus kenapa? Kalau udah selesai, apa bos bakal lawan kita? Demi orang luar, cepat gerak. Wei, duitnya. Santai, gue udah sembunyiin duitnya. Trik-triknya Prince, gue udah pernah lihat. Wei, terus? Lo sembunyiin duit aslinya di mana? Di sisi selatan, reruntuhan lama. Tas yang sama, Prince. Dia bakal sadar bentar lagi. Mungkin nyari kita. Oke, kita pisah. Lo ambil duitnya, gue pancing Prince. Ketemu di markas. Lo bisa hadapin mereka sendirian? Tenang aja, mereka nggak bisa sentuh gue. Ingat, kalau gue nggak muncul tepat waktu, jangan tunggu. Bawa duitnya, selamatin ayah. Ayolah, Wei. Lo pasti baik-baik aja. Lari? Kenapa berhenti? Kira lari cepat ya. Anak buahku ada di mana-mana. Kira lewat jalan lain. Bisa lolos dari gue? Iya. Apa? Bisu ya. Di aula tadi. Banyak ngomong kan? Kalau gue mau pergi, lo nggak bisa halangin. Bacot besar buat orang mati. Mau pergi. Duluan. Aku di belakang gue. Kalau waktunya habis, duitnya nggak ada di aula. Bos bakal main sesuai aturan. Cincang bokap lo habis-habisan. Dengan badan bokap lo yang lemah, tebak. Kira dia selamat?
Coba aja kalau berani. Pangeran, Ada yang aneh, bocah ini terlalu tenang, kayak ngulur waktu. Dan sepupunya Chen Baoyu belum muncul. Sial, hampir ketipu. 2 jari. Bawa orang yang cepat ke aula. Kepung Chen Baoyu. Dia ambil duit aslinya. Tangkap sekarang. Jalan. siap. Kalian ikut gue. Enggak. Baoyu dalam bahaya. Pangeran, dengan refleks kayak gitu, sesuai ambisi lo. Chen Wei. Jangan sombong. Pas 2 jari tangkap sepupu lo, lihat lo masih bisa ketawa. Buang dia. Mana Wei? Dia telat. Ya Tuhan, jangan ada yang buruk, please. Hei gendut. Buru-buru, mau kemana? Aku mau. Habis di Longmen. Di luar gelap banget. Kalian harus jangan bikin hal bodoh. Tembus di aula. Taruh tasnya dulu. Cek dulu. Cukup enggak? Enggak, ini tabungan paman. Enggak bisa ambil gitu aja. Dia mudah. Kalau mau saran gue, berhenti buang-buang waktu aja. Two Finger mau. Tangkap sepupumu. Terus uangmu hilang. Dan ayahmu juga mati. Lepasin gue. Lepasin. Kejar dia, ayo. Nggak guna. Sampah. Gerak. 1 orang aja nggak bisa. Bunuh dia. Gue tanggung. Lepasin Taizi. Kita ngobrol dulu. Nggak bisa lama di sini. Harus cari Baoyu. Oke. Nggak guna. Semuanya sampah. Halo? Bagus, mantap. Two Finger dapat duitnya. Dan orangnya balik ke markas. Kali ini Sekeluarganya mati. Baoyu nggak ada. Apa RC udah dapat dia? Atau mungkin Baoyu ketahan di jalan? Xiao Wei, Xiao Wei. Bos, aku di sini. Chen Wei, waktunya habis. Kamu datang tangan kosong. Aku lihat kamu punya kemampuan sebelumnya. Kukira kamu punya potensi. Ujung hari ini, kami perlakukan ayahmu dengan baik. Makan enak, minum enak. Nggak disentuh sehelai rambut pun. Adil kan? Terus, nggak bisa dapat 3 juta. Mau coba hal bodoh. Jinnya kuat banget. Orang tua ini, dia ternyata master tersembunyi. Pantas dia seorang tetua. Ayah masih sama mereka. Nggak bisa menerobos masuk. Bos bercanda. Aturan Guanrong itu sakral. Kalau aku Chen Wei janji, pasti ku tepati. Setiap sen, nggak kurang sepeser pun. Bagus. Aturan Guanrong itu sakral, di atas segalanya. Kalau begitu, mana uangnya? Tunggu dulu.
Bos, jangan percaya bocah ini. Dia nggak punya apa-apa. Tuan, anak ini nggak punya uang. Dan tadi di luar, dia nyakitin orang. Dia nggak hormat sama klan Rong kita. Jari bunga. Kata tajam, tuan kedua. Udah memegang bunga. Ke siapa tersenyum? Ya, jari bunga. Jadi begini, kamu nggak bisa bayar. Dan kamu nyakitin anak buahku. Tolong, tuan. Uangnya lengkap. Sepupuku pergi ngambilnya. Harusnya dia udah di jalan sekarang. Pangeran bisa jamin ini. Omong kosong. Tuan, sampai sekarang dia masih bohong. Chen Wei, sepupumu, 2 jari nangkap dia sama uangnya. Ditahan di sana. Begitu ayahmu ditusuk 6 kali. Aku cincang sepupumu. Itu akibatnya macam-macam sama gue. Tuan, ini pangeran curi uang tebusanku. Tangkap sepupuku. Bukannya ini merusak kesepakatan 7 harimu. Enggak. Aku lakuin buat cek asal uangnya. Jadi aku suruh 2 jari selidiki. Buat lihat ada masalah nggak. Kalau duitnya kotor, kita nggak bisa pakai. Taizi bener, harus dicek dulu. Gimana kalau duit haram bisa bawa masalah ke Rong Mem? Semua yang Taizi lakuin demi Rong Mem kita. Ya. Sikap Foye di sini jelas mihak Taizi. Aturan-aturan ini cuma alat buat ngontrol yang lemah. Chen Wei, gue ambil duit lo. Terus kenapa? Bukti lo emang nggak becus. Bokap lo hancurin rencana gue. Kira bisa kabur gitu aja. Mimpi. Chen Wei, kesepakatan kita 7 hari. Lo bawa 3 juta buat nebus dia. Yang penting hasil. Udah ketebak. Rongmen emang sampah semua. Busuk sampai ke akar. Kali ini, gue akhiri lebih cepat semuanya. Pemenang ambil semua. Karena lo nggak bisa bayar. Jangan salahin gue buat yang selanjutnya. Xiao Wei, lari! Jangan peduliin gue! Bro, duit. Nih, bro. Duitnya di sini. Nggak mungkin. Masa sih? Lo dari mana? 2 jari kemana sih? 2 jari sama anak buahnya. Udah gue hajar semua. Sepupunya juga petarung terlatih loh. Lo nggak kelihatan kayak gitu. Wei, lo bakal baik-baik aja. Ambil ini. Gas bius kuat. Pecahin di tanah. Siapapun di dekat langsung tumbang. Ini penawarnya. Wei, dapat dari mana ini? Ini dari Sektopi. 1 dari 3 harta. Mimpi emas. Simpan buat jaga-jaga. Minum penawarnya dulu. Baru pecahin. Sektepi, 1 dari 8 guild gelap. Mereka jual obat palsu, sama nipu orang jadi tabib. Jangan. Itu punya paman. Tabungan seumur hidup. Dapat duit sama ceweknya. Cari tahu. Sekarang juga. Bos, udah dihitung. Lengkap semua, malah lebih. Bagus. Bos, aku pegang kata-kataku. Enjun. Pergi. Xiao Wei. Ayah. Kali ini, aku ubah nasibku. Kamu baik? Ibumu gimana? Aku baik, ya.
Dasar sampah. Bukannya kamu bilang dia sama uangnya ditahan? Pangeran, salahku. Bos, ini nggak bisa dibiarkan. Uangnya nggak bersih. Dan Chen Wei. Cukup. Selesai, kita imbas. Aturan ya aturan. Chen Wei, bawa ayahmu pergi. Chen Wei, ini belum selesai. Kita ketemu lagi. Klan Brong punya pasukan. Semua anak buahku di sana. Kau akan bayar ini. Ayo ayah. Bao Yu, antar ayahku pulang. Ada urusan dulu sama pangeran. Hei Wei, udahlah biarin aja. Ayo pulang bareng. Wei, jangan cari masalah. Pulang sama ayah, yuk. Tenang ya, aku baik-baik. Sebentar ya. Oke. Ayo, Paman. Pergi. Hei pangeran. Tunggu apa lagi? Mau bunuh aku kan? Satu-satu dulu. Urusan ayahku. Tuan udah selesaikan. Udah beres. Tapi kau dan aku, belum. Tuan nggak bilang kau dilindungi. Bukan? Kau mati, brengsek. Mati lo. Pangeran. Awas serangan jarinya. Ini wilayah kita. Bodoh amat. Panggil anak buah. Semua. Ratusan orang kita nudahin dia. Tenggelamin bajingan. Pangeran. Jadi lo cuma sembunyi di balik anak buah lo. Kayaknya pewaris klan Brong. Cuma bisa omong doang. Bangsat. Gue bunuh lo. Gue... Paman Zhao. Pangeran. Paman Zhao. Kau pukul aku. Mukul kamu? Bunuh kau. Ketiga. Kenapa lagi kamu sekarang? Pangeran, tolong aku. Bro, 6 bulan lalu. lo terus bilang, aku nggak cukup hormat. Soal itu, salah paham besar. Aku panggil akuntan terbaik di kota. Dicek 2 hari. Akhirnya ketemu. Jalang ini, setahun ini, Tiap bulan, dari pembukuanku. Curi jutaan. Apa? 10 juta sebulan. Setahun 100 juta. Bodoh, itu 1 miliar. Kau curi dari klan Brong. Tuan, bukan aku. Tuan Zhao, tolong. Kau janji padaku, kalau aku sebut dalangnya, kau akan lindungi aku. Itu pangeran. Tuan, Paman Zhao, bukan aku. Jalang gila ini. Bohong. Sebelum api. Dia fitnah aku. Kubungkam mulutmu. Diam. Berhenti bohong. Bukan aku, Tuan. Bukan aku. Karena kau khianati aku. Jangan salahkan aku. Aku tahu di mana. Pangeran sembunyiin uangnya. Uang haram yang dia sembunyiin ada di aula utama, ruang samping, pilar ketiga di sana. Bolong. Dia bilang, tempat paling bahaya, justru paling aman. Kamu.
berdua. Iya. Bos Zhao, mungkin ada yang lain lagi. Tuan muda ini dia. Diam. Tuan. Tuan, saya tahu saya salah. Saya nggak pakai spacer pun. Saya cuma takut miskin. Mau nabung lebih banyak. Tuan, saya tahu saya salah besar. Saya nggak akan ulangi lagi. Saya nggak lihat kita. Lihat selama bertahun-tahun. Apa yang saya lakuin buat kalian? Tuan, tolong ampuni nyawa saya. Ketiga, yang udah terjadi ya udah. Uangnya udah lengkap. Lihat, mulai sekarang bagianmu turun 10. Lepasin pangeran. Bagaimanapun, dia murid terakhir orang itu. Orang itu siapa? Paman Zhao, tolong. Ampun, aku bayar balik. Nggak lagi, sumpah. Paman. San, yang udah terjadi biarlah. Nggak ada rugi, besar kan? Lagian, kalau bukan karena wanita ini, pangeran nggak bakal dapat kesempatan. Ngapain keras-keras sama dia? Tolong bantu aku. Bos, kalau pangeran, aturan nggak berlaku. Sekarang soal budi baik. Udah, diam. Jangan ikut campur. Wah. Utang hari ini, kamu nggak sanggup bayar. Abang Tiga, dia cuma anak kecil. Kita ini yang lebih tua. Kenapa harus keras sama dia? Keras sama dia? Emang gue keras sama dia? Dengerin ya, bocah brengsek. Ambil duit ini, pergi. Harusnya cukup itu. Lo tidur sama perempuan gue. Hah? Lo bikin gue jadi suami bodoh selama ini. Tolol banget. Bang Dua. Perempuan jarang ini, anak yang dia kasih ke gue. Gue anggap dia darah daging gue sendiri. Gue besarin 3 tahun. Sini. Hasil tes DNA udah keluar. Dia bukan anak gue. Dia anak bajingan ini. Wah, Taizi. Lo berani banget ya. Lo panggil gue Paman Zhao. Dan gue besarin anak haram lo. Dasar pengkhianat. Di keluarga sendiri. Lo bahkan tidur sama tante lo. Bang, kalau lo masih lindungin sampah ini, maka kita berdua selesai selamanya. Terang. Mereka panggil gue pencabut nyawa. Dan itu bukan tanpa alasan. Guru, gue nggak punya guru. Guru, saya. Diam. Gue kasih lo banyak hal. Bahkan kursi pemimpin berikutnya. Gue simpan buat lo. Lo bikin gue kecewa. Guru. Saya salah, Guru. Guru, saya nggak khianati kita. Sekali lagi, tolong. Saya nggak ulangi lagi. Guru, demi ayah saya yang mati untuk kita. Tolong ampuni saya. Ampuni aku, Tuan. Mencuri dari klanmu sendiri, itu pengkhianatan. Melanggar batas moral, itu ketidaksetiaan. Mengkhianati klan, menggoyahkan akar kita, Adalah dosa terbesar di Rome. Tak ada ampun. Baiklah. Soal ini, pangeran sudah melewati batas. Menurut aturan kita, nyawanya jadi hakmu untuk diambil.
Tapi bagaimanapun, dia pewaris Rong Selatan yang kita besarkan bertahun-tahun. Potong satu tangan, biarkan dia hidup. Apa kau bisa terima kesepakatan ini? Pengawal, tahan pangeran. Tuan, aku... Tuan, lepaskan aku, Tuan. Ampuni aku sekali. Jangan nangis. Tuan, Jadilah lelaki. Tuan, lepaskan aku. Satu kesempatan lagi. 2 jari. Beraninya kau. Lepas. Karma itu kejam. Bagus. Bos. Lanjutkan. Nah, daftarnya. Pergi. Azau. Nah, tunggu. Minum teh dulu. Makasih, tapi enggak. Ayahku terguncang. Aku harus tenangkan dia. Permisi. Pak, kabar dari barat. Red Sox berhasil. Red Sox. Akhirnya kabar darimu. Halo. Udah beres. Paman sama yang lain udah pulang. Menurutku, kita serang langsung aja. Laporin mereka. Jatuhkan mereka. Baoyu, kamu terlalu polos. Di sana, suapannya berlapis-lapis. Banyak kambing hitamnya. Kalaupun kita lapor, yang ketangkap cuma anak buah kecil. Itu doang. Jadi, beneran nggak ada cara hentiin mereka. Ada 2 jari. Dia sekuat pangeran, tapi selalu di bawahnya. Lagian, dia juga mau tahtanya. Terus lempar harimau yang dijebakkan ke ayahku. Itu ulah 2 jari. 2 jari. Iya. Si 2 jari itu kayaknya orang berbahaya. Bro. Berkat mantra mimpimu. Tadi siang, waktu aku bangun, mereka masih pingsan. Aku taruhan sampai sekarang. Mereka nggak sadar. Kerja bagus, Baoyu. Berkat kamu. Kalau enggak, kita nggak bisa kabur bersih. Nggak usah disebut. Kita kan saudara. Oh iya, pangeran punya dukungan Godfather. Dengan kekuatan 2 jari, dia nggak bisa lawan pangeran. Skandal cokol si jauh. Bakal cepat nyebar di jalanan. Menurutmu dia bisa telan? Malu kayak gitu. Kalau pangeran naik tahta, yang pertama dihancurin adalah Zhao Wuchang. Jadi, 2 jari bakal kerja sama Zhao lawan pangeran. Oh, aku ngerti sekarang. Wah, langkah ini cerdas banget. Biarin mereka ribut sendiri. Sekarang aku bisa kabur diam-diam. Ke barat laut, cari Red Sox. Ayo, weh, aku ikut kamu. Enggak, barat laut itu susah. Bahaya buat kamu. Weh, aku udah kagum sama kamu dari kecil. Kemanapun kamu pergi, aku ikut. Lagian, aku tadi lumayan kan. Kalau kamu udah di sana, perlu orang yang jagain kamu. Baoyu udah kena masalah ini. Tinggalin dia sendirian. Juga nggak aman. Oke, siapin barangmu. Besok. Yes. Barat laut. Aku datang. Bos, kakak Bredek Chen pesan tiket ke barat laut malam ini karena mereka nggak mau kerja sama aku.
Nggak perlu lindungi mereka lagi. Bilang ke Red Sox, habisi mereka semua. Siap. Pisau Willow. Pisaunya cepet banget. Teknik itu bukan copet biasa. Motong resleting bersih banget. Profesional dari barat laut. Menarik. Duit gue hilang. Amplop uang gue hilang juga. Jam tangan gue juga hilang. Kalung istri gue hilang juga. Uang saya itu 20 juta buat operasi mata anak saya. Tolong, saya mohon. Siapapun yang ambil, kembalikan. Saya udah jual rumah di kampung. Ditangkap kemana-mana, biar cukup uangnya. Pak polisi, tolong bapaknya bilang kami beban, terus pergi. Saya harus gimana? Ya Tuhan, tolong saya. Tolong kasihanilah kami. Mama, jangan nangis. Nggak apa-apa kalau aku buta. Kalau nggak bisa operasi, ya udah nggak apa. Aku cuma butuh mama di sini. Aku nggak takut. Bro, lo lihat siapa yang ngelakuin? Ini keterlaluan. Mereka bukan manusia. Ada 10 orang. Semua barang curian masuk tas bos mereka. Gue udah cek. Dia di gerbong sebelah. Hei pak, koper ini 200. Serius? Iya. Tentu saja. Dasar mesum, kurang ajar. Gue hajar lo. Ada masalah apa sih? Tentang apa sih? Gue nggak nyentuh. Lo nelpon siapa? Sini lo. Jaga mulut lo. Ada apa ini? Dasar menjijikan. Oh, jorok. Kabul banget. Nak, tolong dong, bawa koper ini ke polisi ya. Ini permen lollipop. Ini apa sih? Di dalamnya barang orang jahat. Kamu anak baik, jadi kasih ke polisi ya, oke? Kamar standar 1, makasih. Makasih. Hei sobat, gerakanmu tadi keren juga. Lo ganggu kerjaan kita, berani banget lo ya. Wei, dengerin. Gue lihat sendiri, lo kasih tas itu ke cewek itu. Karena lo udah langgar aturan.
bayar dulu. Atau kehilangan tangan. Aturan? Lo berani bicara aturan? Lagian kita punya kode. 3 nggak curi, 4 nggak ambil. Jangan dari pelajar. Bukan wanita atau anak. Jangan dari orang tua, sakit atau lemah. Jangan ambil baju atau selimut. Jangan ambil panci atau piring. Jangan ambil makanan musim dingin. Jangan ambil dari orang mati. Lo curi dari anak, uang buat operasi matanya. Lo masih manusia nggak? Lo jahat banget. Lebih rendah dari anjing. Bagus banget. Kenapa dia di sini? Benar banget. Omongan dia masuk akal. Sesama maling saling jaga. 2 orang ini gue ambil. Sekarang pergi. Sial? Bocah sialan. Lo siapa sih? Ikut campur. Urusan wilayah kita. Persetan sama etika maling lo. Udah di tangan gue. Ya punya gue. Duit ini gue yang ambil. Ngapain buang waktu sama dia? Habisin dia juga. Anak buah, tangkap dia. Dia kuat. Serang bareng. Cewek ini hebat banget. Bocah, kita anak buah Bos Hong. Berani macam-macam sama Bos Hong. Di sini, lo mati. Kasih tahu nama lo. Bos Hong? Pakai nama Guru Hong lawan aku? Jadi kamu dari Pauge? Pauge. Persaudaraan Pauge. Jabu, kelompok paling rahasia. Disebut juga Gelao Hui. Dari Sichuan. Jumlahnya sedikit, tapi semua petarung kelas atas. Gunung tetap berdiri, sungai terus mengalir. Dendam hari ini. Jalur barat laut nggak lupa. Di hadapan Guru Hong, kita selesaikan. Ayo pergi. Hei Nona, gerakan tadi itu luar biasa banget. Aku Chen Baoyu. Ini adikku, Chen Wei. Makasih udah selamatin kami. Gak usah. Aku Qingyan. Beda sama maling licik. Yang main tipu, kemampuanku cuma amatiran aja. Masih banyak belajar. Gimana kalau kami takdir makan buat ucapan terima kasih? Boleh. Tapi, adikmu itu suka pegang pantat gitu ya? Dia nggak nyentuh pantatku. Tapi dia nendang aku berkali-kali sih. Nona Qingyan, maaf banget. Tadi itu darurat. Aku terpaksa. Maafin aku ya. Darurat ya? Jadi maksudmu kalau cewek lain, kamu juga sentuh? Iya deh. Karena kamu nolong ibu dan anak itu, aku maafin kali ini. Hei. Kalian ngobrol apa sih? Cepetan. Yuk makan. Ayo jalan. Tangan Buddha Gunung Tianlong. Setahuku sih, tangan Buddha itu harta karun dinasti Tang. Dipahat dari wujud biksu suci. Nilai sejarahnya tinggi, dan seni juga.
Nggak nyangka dicuri. Hebat. Wah, kamu tahu semua itu. Pemiliknya Shen Molan, orang terkaya di barat laut. Nyonya Shen ini bukan cuma pengusaha besar, dia juga penganut Buddha yang taat. Kepala Buddha ini selalu jadi harta kesayangannya. Selalu disimpan di museum pribadinya di area ini. Bukannya udah lapor polisi? Udah. Nggak ada petunjuk di TKP. Sedikitnya juga rusak. Polisi pakai banyak banget orang. Nyari sebulan. Tetap nggak ketemu. Jadi karena polisi gagal, Nyonya Shen nyewa kalian Pak Oge buat urus pakai cara jalanan. Bener, partnerku udah sampai duluan. Bukan orang luar, udah lewat batas. Kita bisa pastiin, itu Red Sox. Red Sox? Bos Red yang mereka sebut, itu Red Sox. Kepala cabang barat laut Rong. Akhir-akhir ini jarang kelihatan, jarang muncul. Katanya dia mau pensiun. Pantesan, aku belum pernah dengar dia. Jadi waktu aku pergi dari Shaolin, dia udah pensiun. Kamu ahli Rong, ahli anti Rong juga. Aku mikir, bisa nggak bantu aku? Dulu Red Sox, emang tujuanku. Sekarang aku balas dendam, ambilin reliknya dan utang. Rudi kecingnya. Sekali dayung, 3 pulang. Oke, aku ikut kalau gitu. Mantap. Untuk kerjasama kita. Aku juga, jangan lupa, aku misi mulia kayak gini. Mana mungkin aku ketinggalan? Chen Baoyu kan? Oke, kamu ikut juga. Ada berangkat di lantai atas perusahaan Red Sox. Dia duluan ke sana, udah survei. Benar. Ini seniorku, Nightingale. Sekarang udah pasti, kepala Buddha ada di dalam, tapi kuncinya rumit. Tenang, abangku bilang. Di dunia ini, nggak ada kunci yang nggak bisa dia bobol. Aku percaya abangmu. Tapi yang itu, kunci sidik jari. Red Sox hilang 3 tahun lalu. Istrinya Red yang pegang sekarang. Yang Jumat dia pergi ke Spa White Horse. Jadi kita harus dapetin semua sidik jarinya. Semua sidik jarinya? 10 jari. Bener. Kita belum tahu. Jari mana yang dia daftarin. Gila banget. Ya, ngambil sidik jari. Bukan keahlian klan kita. Dari mana kamu tahu? Aku bisa dapetin sidik jarinya? Soalnya, dia suka cowok cakep. VIP, silakan lewat sini. Yang ganteng ini kayaknya kuat tahan lama. Kak Hong, sama kayak biasa hari ini. Aroma dulu, terus lemaskan. Habis itu pijat tai. Tony. Halo Kak Hong. Kak Hong, lewat sini. Dia anak baru. Kak Hong, baru balik dari Thailand. Louis Chen, skill pijat tainya. Paling jago Kak Hong. Wah, Louis Chen kamu ya. Louis, kamu layanin Kak Hong hari ini. Info dari Nightingale. Bener banget. Kak Hong, emang suka tipe kayak aku. Tunggu dulu. Aku ambil Louis Chen. Pilih yang lain. Aku bayarin tagihanmu hari ini. Ladies, siapa cepat dia dapat. Lagian Tony juga jago kok. Aku mau Louis Chen hari ini. Sebut harganya.
Supku masih di kompor. Lupa apinya. Cek bareng aku. Duluan aja. Louis Chen. Tekniknya bagus banget. Nona Hong, pijatannya udah selesai. Ini dari klub kami, terbaru dari Thailand. Krim tangan premium, shea butter murni, dengan pijatan terbaik kami. Ini bisa menutrisi tangan Anda. Mau coba? Boleh, coba aja. Pak Hong, minum dulu. Cuma pijat aja. Sayang banget kemampuan kamu kan. Bisa aja. Memuaskan tamu, itu tugas saya. Oke, istirahat dulu. Panggil aja. Sidik jari kanannya. Udah lengkap sekarang. Minggu depan aku ambil. Sidik jari kirinya. Gak sempat. Tim dari luar datang ke LAN besok. Mereka mengincar kepala Buddha ini. Si kaos merah udah kontak sama mereka. Kayaknya udah sepakat soal harga. Siap transaksi. Dia nggak berani. Mau dia ngapain aja di sini. Kalau Buddha itu harus tetap di tanah leluhur. Tapi si kaos merah berani. Dia sama-sama orang luar. Relik tetap di sini. Itu aturan lama yang nggak bisa diganggu. Kalau langgar aturan itu, kamu mengkhianati negara. Abangku benar. Persetan dengan Red Sox. Ada kabar buruk lagi. Setelah kunci sidik jari, ada satu lagi. Kunci 9 naga. Apa itu kunci 9 naga? Legenda bilang waktu Dayu jinakan banjir, dia pakai kunci ini buat jebak monster laut. Kunci ini punya 9 kepala naga yang saling terkait. Sisiknya berdiri, tanduknya kusut. Jauh lebih susah dari kunci luban. 100 kali lebih parah. Chen Wei, kamu bisa buka nggak? Kunci ini harus bisa. Waktunya mepet. Aku coba malam ini. Carikan aku alat tusuk terbaik. Kalau bisa, lega memori. Dempul kental juga. Senter yang terang. Endoskop medis. Oke, serahin ke aku. Ini denah lantainya. Dan rute patroli. Pelajari dulu. Nggak ada jariku yang bisa buka. Pasti tangan kiri. Aduh.
Nyonya, kenapa? Mungkin kabelnya udah tua. Turun. Nyonya, mungkin tidak masuk buat cek. Jangan pukul aku. Nggak mungkin. Kakak Hong, kita ketemu lagi. Louis Chen. Atau harus kupanggil? Apalagi sebutan buat kamu. Teknisi pemanjat tembok. Kak Hong, kamu bisa aja. Aku kesini, cuma mau mastiin satu hal. Ngecek kepala Buddha itu masih ada di brankas atau enggak. Ternyata kamu nggak sebodoh yang kukira. Cowok. Selalu ngerasa bisa nipu semua orang. Sayang, kamu dapat sidik jariku. Percuma, sidik jariku nggak bisa buka brankasnya. Ini ada semua sidik jari Red Sox. Bisa aku kasih ke kamu, tapi aku punya satu syarat. Terserah mau ngapain. Aku cuma mau Red Sox hancur. Bikin dia hilang dari hidupku. Selamanya. Bisa kamu lakuin itu? Bisa. Begitu alarm bunyi, sistem keamanan terkunci 24 jam. Besok malam, dia bakal adain makan malam buat orang asing itu. Soal mekanisme itu, nggak perlu ku ingetin lagi kan? Menurutmu perempuan itu nipu kita? Kayaknya enggak. Kalau dia mau aku, udah dia bertindak. Lagi pula pengawalnya. Semua bawa senjata. Si kaos merah punya banyak cewek di luar. Dia lagi coba jadi bersih. Jadi semua kerjaan kotor buat Rong. Dia lempar ke kakak merah. Bikin dia jadi sasaran. Besok, kaos merah ketemu orang asing. Hari ini kesempatan terakhir. Ini rencananya. Besok, aku akan intai mereka. Kalau kunci naga nggak bisa dibuka, kita pakai rencana B. Kak, hati-hati di sana. Sesuai namanya. Desain ini jauh lebih rumit dari yang ditulis di teks kuno. Waduh, kunci naga ini lebih kayak jebakan. 9 naga saling mengunci pelan. Kalau dipaksa buka atau urutannya salah, bakal terkunci selamanya. Tunggu, kuncinya ada di mata. Pak Yama bilang, kunci kuno mengikuti hukum alam. Selaras dengan peta bintang. Jadi begitu. Hebat, beneran hebat. Nggak nyangka ada orang yang bisa buka kunci naga ini.
Wah, hebat juga. Beneran hebat. Nggak nyangka ada yang bisa buka gembok 9 naga ini. Kaos kaki merah, akhirnya kita ketemu. Kalau aku jadi kamu, aku nggak akan bergerak. Soalnya, secepat apapun, kamu nggak bisa lari dari peluru. Susah-susah. Cuma buat bantu aku buka gembok ini. Kecewa ya? Kamu kira ini isinya? Kepala Buddha punya Chen Molan? Ini stempel kaisar. Bener. Aku nemu harta ini secara kebetulan. Tapi aku nggak bisa bukanya. Lo kira aku nggak akan pernah lihat harta ini? Sampai kamu muncul. Akhirnya aku lihat ada harapan. Jadi kamu pakai kepala Buddha sebagai umpan. Coba manfaatin aku. Buka gembok ini. Waktu kamu keluarin rintangan itu, aku tahu ada yang aneh. Terus, kamu kasih aku gelas itu. Aku lihat kamu pegang bawahnya pakai 2 tangan. Saat itu aku baru sadar. Kamu mengincar sidik jariku. Gemboknya udah kubuka. Tapi lihat semua ini. Kamu nggak akan lepaskan aku. Mau pergi? Chen Wei, hari ini kamu mati. Guru. Jadi yang Buddha sebutin itu kaos kaki merah. Di kehidupan sebelumnya, waktu aku hampir nemuin pangeran, kaos kaki merah nekat dan bunuh aku. Chen Wei, dasar bajingan licik, selalu bikin tipu daya. Ngadu double aku sama RC, dan Zhao Wuchang juga. Bikin kita saling bunuh. Lo pikir trik murahan lo bisa nipu siapa? Dengan hubungan kalian yang kacau, terlalu gue aduk. Bener banget, tanpa bantuan lo. Gue nggak punya alasan buat singkirin 2 pecundang itu. Bos, panggilan dari si Pincang. Datang bawa ratusan orang. Mereka pikir gue gampang dilawan? Pergi bilang Zhao Wuchang. Bawa bala bantuan. Siap, bos. Saudara, ambil senjata kalian. Ayo habisin mereka. Bos Zhao, pangeran dan bos lagi berantem. Bos mau lo kesana sekarang. Kesempatan bagus buat tumbang pangeran dan balas dendam. Sial, ini kesempatan kita. Panggil anak buah. Siap-siap, ayo hajar dia. Sekarang halangannya udah disingkirin. Selanjutnya, giliran kamu. Chen Wei, hari ini adalah hari kematianmu. Tenang aja, seluruh keluargamu akan kukirim sendiri. Mereka akan menyusulmu. Chen Wei, kau tikam aku lagi. Coba tangan yang satunya. Tuan tolong aku. Jatuhkan pistolnya. Chen Wei, lepaskan pangeran. Berbalik dan pergi sekarang. Jamin mereka tak akan menghalangimu. Hong Sao, kata-katamu, aku nggak percaya. Pangeran akan mengantarku keluar. Tuan,
Berikan capnya. Kasih segalnya. Tuan jangan dikasih. Tianwei, dengerin. Kalau lo sentuh gue, tuanku bakal hancurin lo. Sama sepupu gendut lo. Sama ortu lo. Tuan bunuh mereka semua. Berhenti. Segalnya. Tuan, kasih. Tuan, sakit. Ini segelnya. Jangan sakiti pangeran. Minggir. Mereka mau bawa pangeran kemana? Hahaha. Gimana? Sekarang lepasin muridku. Anak muda. Kayaknya kartu lo nggak seberharga punya gue. Gak boleh seret Baoyu sama Qingyan. Harus cari cara buat keluarin mereka. Tianwei, berani banget ya kamu. Lihat gimana aku main-mainkan kamu pelan-pelan. Aduh, sakit. Bos Hong gerakannya bagus. Tapi wanita ini, jangan macam-macam. Oh? Nona Qingyan ini, dia saudari angkat dari Gelau Hui. Orang-orang Pauge itu memang berbahaya. Mereka nggak pernah lupa dendam. Kaos merah. Kalau berani, sentuh aku sedikit saja. Gelau Hui akan memburu kamu sampai ujung dunia. Kaos merah, lepaskan dia. Ini urusan kita. Jangan libatkan dia. Biar aku tanggung sendiri. Tuan, udah sampai sini. Nggak bisa kita lepaskan mereka. Bos Hong, kata orang di jalanan, Pauge semua punya keahlian. 5 langkah, pisau lebih cepat dari pistol. Kalau kita lepaskan dia, semua orang di ruangan ini nggak cukup buat dia. Benar juga, udah sampai sini. Sekalian aja sampai tuntas. Bunuh semuanya. Masalah nanti kita urus belakangan. Jangan berani! Hei, cewek cantik. Jangan buru-buru. 2 orang itu akan mati duluan sebelum kamu. Malam ini, kamu temani aku. Berani mukul aku? Pangeran! Ini... Baoyu? Mana obatnya? Celananya. Mimpi Pimin. Tadi seru banget. Wei, aku kira aku bakal mati. Sekarang kita gimana? Cari kepala Buddha. Gini aku. Aku tahu tempatnya. Red Sox nggak datang ke pesta. Yang datang, itu Tang Xiong.
Tang Xiong ini di luar. Dia punya kasino di Blue City, Golden Sands Club. Tapi aslinya, dia orang kepercayaan. Red Sox buat uang dan barang curian. Red Sox. Kasih kepala Buddha ke Tang. Bener. Di ruang bawah tanah kasino. Di bawah sana, penuh sama harta karun. Harta curian. Kepala Buddha cuma satu dari banyak. Dan Tang Xiong. Masih semuanya. Terus diselundupin. Brengsek banget, sumpah. Harta kita. Nggak bakal mereka bawa satupun. Iya. Bener. Kak Nightingale. Tadiku udah buka kunci 9 naga. Di dunia ini, nggak ada kunci yang bisa halangin dia. Bao Yu. Ini bukan berangkas biasa. Tang bangun di ruang bawah tanah. Terlebih besi keamanan level bank. Pintu lemari besi, 1/2 meter dari campuran logam. Bom aja nggak bisa jebol. Kalau gitu kita serang. Terobos masuk. Tang sewa tentara bayaran. Mereka jaga 24 jam. Dan di sekitar lemari besi, senjata berat. Serang ke sana. Kita mati. Kak, aku ada ide. Nggak tahu bakal berhasil apa enggak. Tapi kita butuh bantuan Nyonya Shen. Pasang taruhan. Bangkar menang 9 kali. Pasti player kali ini 50.000. Player. Oke, nggak mungkin. Bangkar 10 kali berturut. Player. 100. All in. Sekali taruh menang. Aku all in. 200. Player. 2 juta. All in, player. Bangkar punya 9. Player punya 6. Bangkar menang. Panggil Tang Xiong ke sini. Oh hai, Pak Shen. Anda memanggil saya? Ambilkan chip 10 juta. Pak Shen. Bagaimana kalau Anda ke ruang VIP dulu? Saya sudah siapkan teh untuk Anda. Kita bicara di sana. Silakan jalan. Pasien, Anda sudah ambil 10 juta malam ini sesuai aturan kami. Lebih dari jumlah itu, kami butuh jaminan. Oh, pikir aku, Shen Molan, butuh uangmu? Kalau bank nggak tutup, berani kau bicara jaminan sama aku? Iya, tentu saja. Pasien, orang besar seperti Anda. Saya tahu kekayaan Anda, tentu. Tapi aturan tetap aturan. Kan? Cincin jempol Kaisar Qianlong. Cukup. Memang nggak terlalu tua, tapi ini beneran harta istana. Nggak masalah. Pak Shen, chip Anda sudah siap. Selamat bersenang-senang. Pak Shen, Tuan Besar pesan tegas. Cincin jok ini tak ternilai. Pusaka keluarga. Bagaimana kalau waktu kami datang ambil? Datang ini, tak ada masalah. Bilang hilang. Itu repot. Bener juga. Pak Tang, keamanan sini bisa dipercaya? Cuma kasino. Seberapa bagus keamanannya? Pak Shen, ayolah. Keamanan Golden Sands. Benar-benar kelas 1. Ya, benar juga. Barang seberharga ini. Saya paham kekhawatiran Anda. Bagaimana kalau Anda simpan sendiri? Baiklah, saya harus lihat sendiri. Tentu. Mari, lewat sini Pak Shen. Anda pasti terkesan, percaya saya. Lewat sini Pak. Pak Shen, lihat. Ini mahal banget loh. Berangkas kelas bang.
keamanan. Semua bayaran mahal. Tentara bayaran. Silakan duluan, Pak Shen. Pak Shen, silakan. Pak Shen, berangkas kelas Bank Swiss. Kodenya Anda yang atur sendiri. Sekarang tenangkan. Pak Tang, barang mewah ini kelihatan bagus, tapi tetap elektronik. Kalau rusak gimana? Enggak. Tenang aja soal itu. Meski keypadnya rusak, mati listrik, masih bisa pakai. Kunci putar buat buka. Nggak bakal ada masalah. Percaya deh. Nah gitu dong. Bang buka besok. Uangnya datang. Permisi, ada telepon. Bos Hong, silakan. Gimana tadi? Aku hebat kan? Aktingmu harusnya main sinetron. Maksudnya apa? Lupakan. Nggak penting. Apa? Stempelnya hilang? Bos Hong, tunggu. Aku ke sana. Hei, Patang, cepat bawa semua orang ke kantor. Orang-orang selatan itu. Mereka ambil capnya. Gue dipukul. Cepat. Gue nggak kuat lagi. Cepat. Ngomong lagi, gue cabut kaos kaki merahmu. Biarin kamu nyekar. Coba kasih tahu, kenapa dia takut banget kehilangan kaos kaki merah? Apa dia punya kutu air? Pasti itu. Coba pikir, dulu kan kaos kaki merah terkenal di barat laut. Kalau orang tahu kakinya bau, malu banget. Citranya hancur total. Lucu banget pas senyum. Pak Shen ada urusan mendesak hari ini. Jadi begini. Kalian berdua temani Pak Shen di sini. Pastikan dia keluar dari berangkas dengan selamat. Lalu ambilkan Pak Shen chip 10 juta. Siap, Pak. Kalian berdua jaga berangkasnya. Semuanya, ambil senjata kalian. Ayo jalan. Hei, kenapa kodenya nggak bisa masuk? Berangkasnya rusak atau gimana? Hei ganteng, kamu dari mana? Udah punya pacar? Kamu itu kejam banget. Siapa yang kejam? Oh ya, biar aku tunjukin apa itu kejam. Tunggu, aku cuma jujur aja. Oh ya, sini aku buktiin. Enggak. Oke. Kalau udah selesai, aku adain pernikahan mewah. Cantelan, Tante ngomong apa sih? Pernikahan mewah apaan? Aku. Oke, ayo kita mulai kerja. Jadi kepala Buddha ada di peti ini.
Bajingan ini mau selundupkan semua relik ini. Hari ini, aku serahin semua ke negara. Selesai. Sempurna. Nyan, besok aku ikut kamu. Aku mau menyumbangkan kepala Buddha ini untuk mengakhiri hutang karma ini. Bibilan. Baik. Kita nggak bisa di sini. Ayo cepat. Ketemu Mbak Oyu. Pintu berangkas, kelas bang. Cuman bisa dibuka satu arah, dari luar. Sinyal HP juga nggak ada. Terus gimana sekarang? Hey, kenapa? Latang. Hong dan segelnya. Mereka ambil semuanya. Target mereka. Udah kasih tuh balik sekarang. Pasien, cara ini rendah banget dari kamu. Kamu bilang aku rendah. Kamu curi kepala budaku dan mau kirim keluar semua relik ini buat dijual. Tang Xiong, kamu nggak punya malu sebagai manusia? Malu? Itu harganya berapa? Pasien, di dunia ini, uang yang penting. Cari uang itu segalanya. Aku bertahun-tahun di kota Lan. Habis banyak uang, sogok banyak orang. Kamu mau lawan aku pakai apa? Tang Xiong, lepaskan kami. Kalau enggak, aku tembak. Silakan. Tembak sini. Banyak urat di sini. Cuma satu tembakan. Dor. Darah muncrat keluar. Nggak bisa dihentiin. Darah merah terang. Nyiprat ke seluruh badanmu. Dari kepala sampai kaki. Berlumur darahku. Kamu nggak akan lupa aku. Main pistol sama aku? Pergi. Ambil 2 pelayan itu. Serap keluar. Berhidup-hidup. Perempuan ini, simpan dulu. Keluarganya masih punya banyak harta. Kalian budak semua, lakuin. Apa, Tang? Tamat sudah. Hai bro, kita ngobrol dulu dong. Waktunya. Halo, Kepala Li. Kepala Li apa? Siapa kamu? Oh iya, aku lupa. Ini tahun 96. Pak Li ini belum jadi kepala. Maaf, Kapten Li. Ada kabar buat kamu. Aku Chen Wei. Mau lapor. Klub Jinsha selundupkan relik. Bagus. Kapten Li tiba 10 menit. Chen Wei,
Tang dan Bos Hong kuasai barat laut bertahun-tahun. Akar mereka dalam... Aku khawatir. Tenang, Pak Shen. Kapten Lee ini bisa dipercaya. Bibilan, harta-harta ini titipkan padamu. Hong nggak diberangkas. Mereka geledah kota, kakak dan Bao Yu. Ayo pergi sekarang. Oke. Apanya yang lucu? Berhenti ketawa, ayo pergi. Kak, Hong ada di penginapan utara. Kumpulin semua orang ke sana. Bocah-bocah sialan itu. Bunuh semuanya. Siap, Bu. Dengan pengakuannya, rekaman dan surat, kita bisa jatuhkan mereka semua sekaligus. Pelan dulu. Itu Taizi. Nyanyi 20 orang. Hong, di sini. Aku di sini. Tembak ke pintu. Tembak. Tembak sekarang. Maju. Sekarang. Tunggu Aba-Aba. Mereka di kanan. Tembak kanan. Oke. Tembak ke kanan. Itu kiri, Bego. Aku tembak kanan. Nggak mungkin. Nggak boleh ngecewain Tuan. Di kanan. Ke kanan. Kalian semua buta ya? Kiri sama kanan. Kok sepi? Siap masuk. Ya. Gak bisa masuk paksa. Jendela. Lewat jendela. Cepat. Enggak, tunggu. Oh, aku harus ambil rekamannya. Bao Yu, terlalu bahaya. Jangan balik. Enggak, aku nggak bisa. Kakakku bilang pengakuan dan rekamannya. Kita butuh dua-duanya. Dan rekaman, mereka bisa cabut. Yang aku alami. Dan semua korban itu nggak boleh biarin mereka lolos. Aku harus ambil rekaman itu. Kita bisa cari bukti lain. Tuyuk, jangan pergi. Dengerin, aku punya ramuan tidur. Begitu aku lempar ini ke sana, 3 detik. Mereka semua langsung tumbang. Astaga. Tenang aja. Gue masuk, ambil barangnya, terus langsung keluar. Gue orang gendut. Yang gesit, percaya deh. Hati-hati ya. Gue tunggu sini di jendela. Mana Bao Yu? Rekamannya masih di dalam. Dia balik ngambil. Apa? Itu bahaya banget. Mereka punya senjata. Dia udah lempar gasnya. Sekarang sepi di dalam. Harusnya mereka udah pingsan. Chen Wei! Bao Yu. Chen Wei, jangan pergi! Lepasin gue. Gasnya udah habis. Dia bohong sama lu. Lepasin gue. Jangan, aduh!
Rekamannya? Gue dapat rekamannya. Bro, rekamannya. Aku dapat rekamannya. Bao Yu, kamu oke? Keluar sekarang. Keluar. Tuan, siapa yang bunuh kamu, brengsek? Gendut, kamu mati, sialan. Bao Yu. Gak apa-apa, aku bawa kamu pulang. Gak apa-apa, Bao Yu. Bro, aku dapat rekamannya. Kak Nightingale, aku cinta kamu. Bao Yu! Kakak! Bos Hong! Jangan! Bao Yu! Aku yakin sampai sekarang dia nggak tahu apa-apa. Bang Wei, aku udah kagum sama abang dari kecil. Perjuangan untuk keadilan ini, hitung aku masuk. Mana Chan Bao Yu? Terlahir lagi. Aku selamatin mama papa, tapi bikin Bao Yu mati. Lihat dia mati di depan mataku. Di kehidupan lamaku, setelah aku mati terbakar, aku terlahir kembali. Rekamannya buat kamu. Kalau ada kehidupan berikutnya, aku kasih kamu pernikahan mewah. Chan Wei! Adik! Adik! Bang Wei. Kenapa? Adik udah bangun. Cepat, bangun dan makan. Kakak, aku baru aja mimpi. Ada orang di sana bilang, dia mau kasih aku pernikahan mewah. Ayo. King Yan,